Perkenalkan, nama lengkap saya Angel Suarez. Saya mahasiswi dari STIKES Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar anatomi fisiologis dan sistem muskuloskeletal. Halo, perkenalkan nama saya Tiana Tarajaga. Saya mahasiswi dari STIKES Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sistem saraf. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yang secara maknanya diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contoh adalah mempelajari organ uterus dan posisi dalam tubuh. Anatomi secara harfiah juga diterjemahkan pada bahasa Latin dari susunan kata ana adalah bagian, memisahkan, dan tomi adalah irisan atau potongan. Sehingga anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susun tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Kata fisiologis juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu yang mempelajari suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang ingin mempelajari fisiologis tentang bagaimana uterus bisa membesar saat kehamilan atau mengapa dinding uterus berkontraksi pada saat persalinan. Anatomi fisiologis adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Anatomi terbagi atas dua bagian, yaitu anatomi mikroskopik dan anatomi makroskopik. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikut pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan sitologi dan histologi. Sitologi mempelajari suatu sel secara individual, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Anatomi makroskopik mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan. Ciri-ciri dari permukaannya: anatomi regional, fokus pada area tertentu. Anatomi sistemik mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, dan lain-lain. Rongga-rongga pada tubuh manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur tubuh manusia juga terdiri dari rongga-rongga atau suatu kafum atau ruang. Terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu yang terdapat pada kepala dan pada badan. Yang pertama, rongga yang terdapat pada kepala, yaitu rongga tengkorak, rongga mata, rongga hidung, rongga mulut, dan rongga telinga. Rongga yang terdapat pada badan yaitu rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Yang berikut sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo tubuh adalah osteologi. Jenis-jenis otot adalah otot rangka, otot polos, otot jantung. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida keluar tubuh agar sel-sel tubuh tetap hidup. Sistem ini bekerja sama dengan sistem kardiovaskuler untuk menyedarkan oksigen
yang didapatkan dari pertukaran gas di alveolus ke seluruh tubuh bersama aliran darah. Kemudian mengambil karbon dioksida dari hasil metabolisme sel untuk dibawa kembali ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh. Sistem respirasi tersusun atas rongga-rongga penyusunan, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang di dalamnya terdapat alveolus. Selanjutnya bagian hidung, laring disebut saluran napas atau selanjutnya bagian hidung hingga laring disebut saluran napas atas, dan organ yang terdapat pada bagian trakea hingga alveolus disebut dengan saluran napas bawah. Proses dalam pernapasan manusia meliputi ventilasi paru, respirasi eksternal, transfer gas pernapasan, dan respirasi internal. Proses bernapas melibatkan gerakan kontraksi dan relaksasi tulang-tulang rusuk dan diafragma sehingga terjadi perbedaan tekanan di dalam dan di luar paru dan memicu terjadinya aliran darah. Udara. Pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen terjadi di alveolus paru, yaitu sebuah unit fungsional memiliki membran yang dapat dilalui udara, yakni karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan oksigen dari alveolus ke kapiler. Pola hidup aktif dan sehat sangat berpengaruh terhadap fungsi sistem pernapasan. Sistem saraf ini berfungsi sebagai pusat kontrol utama tubuh dan seluruh sistem dalam tubuh berada dalam pengaturan sistem saraf ini. Sel-sel saraf terdiri atas sel-sel pendukung dan neuron, yakni keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Fungsi sistem saraf diwujudkan dalam bentuk menyediakan fungsi mental atau berpikir tertinggi dan ekspresi emosional, memelihara dan regulasi aktivitas otot dan kelenjar. Sistem ini berfungsi dengan cara melakukan komunikasi melalui pengiriman sinyal baik dalam bentuk sinyal listrik maupun sinyal kimia. Sistem saraf ini terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi yang memiliki fungsi berbeda dan saling melengkapi.